Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam keadaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa dalam kondisi keimanan yang kokoh. Kita perlu merenungi sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 terkait dengan komitmen keimanan kita. Kalau dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah berbincang tentang hakikat dari iman itu adalah sesuatu yang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak merenungkan tentang apa-apa saja yang menjadi konsekuensi dari statement keimanan kita. Apa-apa saja yang menjadi tuntutan dari keimanan kita kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang beriman. Sahabat sekalian, di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina dzalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini terkandung banyak sekali pelajaran terkait dengan persoalan keimanan kita. Kalau Allah mengingatkan kepada kita, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan beriman, lalu kemudian tidak diuji? Maka kalau kita kaitkan dengan ayat ini, ada setidaknya 4 pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Dan dari an-nasi manusia itu ada orang yang yattakhidhu mengambil min dunillah selain daripada Allah andadan sebagai tandingan-tandingan Allah. Kenapa Allah sebutkan bahwa ada sebagian manusia itu mengambil selain Allah sebagai tandingannya? Allah tegaskan di dalam firman-Nya ini, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesuatu itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan lagi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu asyaddu, amat sangat hubban, cintanya lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 165 ini, adalah bahwa Allah melarang kita membuat tandingan-tandingan Allah. Jangan sampai kita melakukan upaya atau melakukan perbuatan yang sadar atau tidak kita telah menjadikan sesuatu sebagai tandingan-tandingan Allah. Itu yang pertama. Jangan sekali-kali kita menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Artinya apa? Kita harus bertauhid betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kapan orang itu disebut oleh Allah sebagai orang yang mengambil sesuatu sebagai tandingan Allah. Orang yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Maka ternyata ketika orang itu mencintai sesuatu ini seperti mencintai Allah, maka saat itulah kemudian dia dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang mengambil sesuatu sebagai tandingan-tandingan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, menandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka waspadalah kita terhadap apa yang berkecamuk dalam hati kita, apa yang terjadi dalam cinta kita. Jangan sampai kita mencintai sesuatu itu seperti hanya kita mencintai Allah. Karena ketika itu terjadi, kita dianggap oleh Allah sedang menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang bisa kita ambil adalah pelajaran bahwa Allah tegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, bahwa Allah tegaskan bahwa orang yang beriman itu memiliki cinta kepada Allah yang amat sangat. Maka itulah kemudian kita bisa memahami bahwa dari ayat ini, pelajaran yang keempat bisa kita ambil adalah bahwa Allah tegaskan kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman, konsekuensi keimanan kita itu adalah cinta kepada Allah.
Dan bentuk cinta kita kepada Allah harus hadir sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Cinta kita kepada Allah harus melebihi segala-galanya. Itulah tuntutan dari keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita agar kita memiliki keimanan yang kokoh ditandai dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat melebihi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.